Tak ada yang tahu kapan serangan militer datang. Negara-negara di daerah yang sedang menghadapi konflik seperti Timur Tengah pun memiliki sistem penangkal misilnya sendiri. Dengan sistem penangkal misil tersebut, para rakyat yang tak bersalah bisa aman dari gempuran yang mematikan. Salah satu sistem penangkal misil terkemuka di dunia dimiliki oleh Israel dengan kubah besi atau Iron Dome atau kipat Barzel. Ditempatkan secara strategis agar dapat melindungi bangsa Israel. Bagaimana kehebatan Iron Dome dalam menangkal serangan udara? Berikut ini kehebatan Iron Dome, sistem pertahanan andalan Israel. Iron Dome mencakup sistem counter roket, artileri, dan mortar, dan Very Short Range Air Defense, serta terdiri dari 3 sistem penting, yaitu radar pendeteksi, sistem manajemen pertempuran dan kendali senjata, dan unit penembakan misil. Sistem radar pada Iron Dome dikembangkan oleh perusahaan pertahanan Israel dan anak perusahaan Israel Aerospace Industries, ELTA, dan pasukan pertahanan Israel. Sementara sistem BMC dikembangkan oleh perusahaan piranti lunak Israel Emperor System. Iron Dome memiliki 3-4 peluncur dengan 20 misil pencegat yang siap sedia dan akurat 85-90%. Iron Dome juga memiliki kemampuan pencegat peluncuran vertikal, sekring hulu ledak dan jarak dekat, peluncur seluler, dan kompatibel dengan berbagai sistem radar. Hulu ledak sistem Iron Dome membuatnya dapat menyasar serangan udara apapun. Setelah mendeteksi serangan udara dari jarak 4-70 km, radar Iron Dome menghitung jalur ancaman dan menganalisis dampaknya. Jika jalur menimbulkan ancaman nyata, maka perintah penyekatan ancaman udara akan dieksekusikan Iron Dome. Ancaman udara pun akan diledakkan di atas area netral. Namun kelemahan utama Iron Dome adalah bisa kewalahan oleh misil salvo berukuran besar. Selain itu, Iron Dome juga tidak efektif melawan misil kendali, mortir, serta misil jarak pendek. Memang Iron Dome memiliki celah, namun bukan berarti Iron Dome bisa ditembus begitu saja. Dana untuk pengembangan Iron Dome bukan hanya datang secara internal, melainkan juga datang dari salah satu sahabat Israel, yaitu Amerika Serikat. Dimulai dari ketertarikan Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama, Amerika Serikat terus mendukung pengembangan Iron Dome hingga per 2018. Bahkan Paman Sam sudah menggelontorkan dana hingga 1,5 miliar US dollar atau 22 triliun rupiah. Selain itu, pada 2011, perusahaan pertahanan Amerika Serikat Raytheon CO mengumumkan kerjasama dengan Rafael untuk mengembangkan Iron Dome di Amerika. Pada Maret 2014, Raytheon juga dilibatkan dalam kontrak senilai 149 juta US dollar atau 2,1 triliun rupiah untuk mengadakan suku cadang misil Tamir. Pada 2019, Amerika Serikat juga mengumumkan pembelian 2 unit sistem Iron Dome senilai 373 juta US dollar atau setara 5,3 triliun rupiah dengan 2 pos komando dan radar, ditambah 12 peluncur dan 480 Tamir. Pengiriman pertama sudah diselesaikan sejak September 2020, sementara pengiriman kedua berjalan sejak Januari 2021. Pada Perang Lebanon kedua, Juli sampai Agustus 2006, antara Israel dan Lebanon, kelompok ekstremis Hizbullah melontarkan hampir 4.000 roket jarak pendek tipe Katyusha ke arah Haifa dan wilayah utara Israel. Serangan tersebut menewaskan 44 warga Israel dan mencerai-beraikan 2.500 kaum Yahudi. Diperkirakan 1 juta rakyat Israel dipaksa berlindung. Lalu pada 2000 dan 2008, lebih dari 8.000 serangan udara yang terdiri dari 4.000 mortir dan 4.000 roket jenis Qassam dikirim oleh Hamas dari Gaza ke Israel Selatan. Karena jangkauan roket Qassam telah diperluas dengan peluncuran BM-21 Grand
1 juta warga sipil terancam dalam jangkauan. Jadi pada Februari 2007, Menteri Pertahanan Israel saat itu Amir Peretz memilih proyek Iron Dome sebagai perlindungan terhadap serangan udara tersebut. Jadi ditunjuklah Rafael Advanced Defense System untuk mengembangkannya. Pada 2009, Iron Dome menunjukkan hasil yang impresif. Kemudian Angkatan Udara Israel membentuk tim khusus untuk mengoperasikan Iron Dome. Dan pada 2010, tes kendali Iron Dome berjalan lancar menangkal serangan udara mirip roket Katyusha dan Qassam. Pada 2011, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak mengesahkan aktivasi Iron Dome. Sekarang Israel telah memasang 10 Iron Dome di negaranya. Selain Amerika Serikat, beberapa negara maju dunia juga tertarik untuk memasang Iron Dome sebagai sarana pencegatan serangan udara. Negara-negara tersebut adalah Azerbaijan, Rumania, India, dan negara-negara anggota NATO. Sistem MFU Iron Dome kemudian meluncurkan rudal pencegat bernama Tamir. Tamir memiliki sirip kemudian untuk bermanuver dan dilengkapi sensor elektrooptik, sehingga bisa melihat waktu siang dan malam dan di keadaan cuaca apapun, beraksi secepat kilat dan mencegat salvo. Perakiraan biaya peluncuran Tamir mencapai 100.000 US dollar, sekitar 1,4 miliar rupiah. Sementara sumber lain mengatakan hanya 50.000 US dollar atau sekitar 712 juta rupiah. Faktanya Tamir dituduh lebih mahal daripada roket yang ditembakkan ke Israel yang hanya ratusan atau ribuan US dollar saja. Tetapi Rafael selaku pengembang Tamir membantah kalau Tamir adalah proyek yang boros. Jika dibandingkan misil M1M104 Patriot yang seharga 2-3 juta US dollar, Tamir lebih murah hingga lebih dari 95% dan lebih efektif. Setelah IDF membunuh Yoair Al-Qaisi, Sekretaris Jenderal Popular Resistance Committee di Gaza pada Maret 2012, lebih dari 300 roket ditujukan ke Israel. Dari jumlah tersebut, 177 menimpa Israel dan 56 berhasil dicegat oleh Iron Dome. Kemudian pada November 2012, Iron Dome berpartisipasi pada operasi tiang pertahanan. Hamas menembakkan lebih dari 1.500 roket ke arah Israel. Dan Iron Dome mencegat lebih dari 420 serangan udara dengan akurasi sekitar 85%. Namun nyawa 4 rakyat Israel melayang dalam insiden tersebut. Pada 2014, Iron Dome juga disertakan dalam Perang Gaza atau Operasi Perlindungan Tepi. Selama konflik 50 hari tersebut, Iron Dome menghadang 375 misil dari total hampir 4.600 serangan udara dengan akurasi 90%. Per akhir Oktober 2014, Iron Dome telah mencegat lebih dari 1.200 roket.